Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan 3 berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, langsung saja kita membahas soal SBMPTN Sejarah untuk materi munculnya paham baru. Nomor 1 dari soal SBMPTN tahun 2018. Keputusan untuk membagi Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan merupakan hasil dari perjanjian A. Paris pada tahun 1952, B. London 1950, C. Den Haag 1952, D. Jenewa 1954, E. New York 1954. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 1, jawaban yang betul adalah D. Jenewa 1954. Perundingan Jenewa menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya pembagian Vietnam menjadi Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh dan Vietnam Selatan yang dikuasai oleh Kaisar Baudai. Akan tetapi Ho Chi Minh tidak menyetujui adanya pemisahan wilayah Vietnam. Dia menganggap pembentukan Vietnam Selatan sebagai penghalang tercapainya persatuan seluruh Vietnam. Soal selanjutnya. Soal nomor 2 dari soal SBMPTN tahun 2018. Untuk mencegah efek domino perkembangan komunis di Eropa, pada tahun 1949, Amerika Serikat mengeluarkan program bantuan ekonomi yang disebut A. Truman Doctrine, B. Molotov Plan, C. Colombo Plan, D. Comecon, E. Marshall Plan. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 2, jawaban yang betul adalah E. Marshall Plan. Amerika Serikat mengeluarkan program bantuan untuk mencegah efek domino perkembangan komunis, di antaranya yang 1, Truman Doctrine, bantuan ekonomi dan militer untuk Turki dan Yunani. Kedua, ada Marshall Plan, bantuan ekonomi bagi negara-negara Eropa setelah Perang Dunia II. Yang ketiga, Mutual Security Act, program bantuan militer dan keuangan untuk negara-negara berkembang di Eropa dan Asia menggantungkan program Marshall Plan. Dilanjut soal nomor 3 dari soal SBMPTN tahun 2015. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menjaga keamanan di kawasan Asia dan Afrika. 2. Mengawasi perluasan pengaruh Uni Soviet di Amerika. 2. Mengawasi perluasan pengaruh Uni Soviet di Afrika. 3. Mempertahankan kekuasaan Amerika Serikat atas Asia. 4. Mengawasi dan mencegah perluasan ideologi komunis di kawasan Atlantik. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat dan sekutunya membentuk NATO dengan tujuan A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 13, jawaban yang betul adalah D. 4 saja. NATO merupakan organisasi blok barat yang dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi dan mencegah perluasan ideologi komunis di kawasan Atlantik Utara. Jadi jawaban yang betul adalah D. 4 saja. Dilanjut soal nomor 4 dari soal SBMPTN tahun 2013. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Truman Doctrine yang diberikan kepada Turki dan Yunani. 2. Pakta Warsawa yang diberikan kepada Polandia dan Rumania. 3. Marshall Plan yang diberikan kepada negara-negara Eropa Barat. 4. Molotov Plan yang diberikan kepada negara-negara Eropa Timur. Strategi politik containment of communism yang digagas Amerika pada masa Perang Dingin dikembangkan melalui pemberian bantuan ekonomi dan militer, antara lain A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 4, jawaban yang betul adalah B. 1 dan 3 benar. Dilanjut soal nomor 5 dari soal SNMPTN tahun 2013. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Seato, 2. WTO, 3. Anjus, 4. Fakta Warsawa. Organisasi pertahanan yang dibentuk oleh negara sekutu setelah Perang Dunia II adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar,
C2 dan 4 benar, D4 saja, E semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 5, jawaban yang betul adalah B, 1 dan 3 benar. Organisasi yang dibentuk negara sekutu saat Perang Dunia II adalah SEATO dan ANZUS untuk kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Dilanjut soal nomor 6 dari soal SPMB 2005. Pembaharuan kebudayaan pada abad pertengahan dimulai dengan A. Renaissance, B. Aufklärung, C. Humanisme, D. Industrial Revolution, E. French Revolution. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 6, jawaban yang betul adalah A. Renaissance. Pembaharuan kebudayaan pada abad pertengahan ditandai dengan Renaissance. Lanjut ke soal nomor 7. Dari soal SPMB tahun 2004. Organisasi yang didirikan oleh negara-negara persemakmuran yang kegiatannya antara lain memberikan bantuan-bantuan pada negara Asia Selatan dan Asia Tenggara disebut A. ASEAN, B. Marshall Plan, C. Colombo Plan, D. UNCTAD, E. IGI. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 7, jawaban yang betul adalah C. Colombo Plan. Organisasi untuk memberikan bantuan pada negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara disebut Colombo Plan yang dibentuk oleh USA. Dilanjut nomor 8 dari soal SBMPTN tahun 2019. Perjanjian Nanking pada tahun 1842 antara Inggris dan Cina memberikan kendali politik kepada Inggris atas wilayah A. Hong Kong, B. Nanking, C. Macau, D. Manchuria, E. Taiwan. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 8, jawaban yang betul adalah A. Hong Kong. Perjanjian Nanking pada tahun 1842 antara Inggris dan Cina memberikan kendali politik kepada Inggris atas wilayah Hong Kong dan kepulauan sekitarnya. Dilanjut soal nomor 9 dari SBMPTN tahun 2015. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tidak boleh memiliki tank dan mobil bersenjata. 2. Harus menyerahkan kota Eupen dan Malmedy kepada Belgia. 3. Menerima tanggung jawab penuh sebagai penyebab peperangan. 4. Dilarang melakukan perdagangan senjata antar negara. Perjanjian Versailles tahun 1919 merupakan perjanjian perdamaian antara Sekutu dan Jerman yang memutuskan bahwa Jerman A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 9, jawaban yang betul adalah D. 4 saja. Nah, yang pertama yaitu tidak boleh memiliki tank dan mobil bersenjata. Yang kedua, harus menyerahkan kota Eupen dan Malmedy kepada Belgia. Dilanjut soal nomor 10 dari soal SNMPTN tahun 2012. Tujuan pembentukan Marshall Plan pasca Perang Dunia II adalah A. Menata kembali tata ekonomi dunia setelah perang, B. Membantu pembangunan ekonomi Eropa Barat setelah perang, C. Memberi bantuan modal kepada negara-negara berkembang, D. Membendung perluasan pengaruh liberalisme di kawasan Eropa, E. Mempertahankan dominasi Eropa di Asia Afrika. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 10, jawaban yang betul adalah B. Membantu pembangunan ekonomi Eropa Barat setelah perang. Marshall Plan dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada tanggal 5 Juli 1947. Tujuannya adalah memberikan bantuan kepada negara-negara Eropa Barat yang perekonomiannya hancur akibat Perang Dunia II. Marshall Plan ini ditentang oleh Uni Soviet dan mengeluarkan Molotov Plan pada tahun 1949. Dilanjut soal nomor 11 dari soal tipikal SBMPTN. Musik jazz pada dasarnya berasal dari ekspresi batin orang kulit hitam di Amerika Serikat, sebab orang kulit hitam sudah mengalami penderitaan diskriminasi sosial di masyarakat Amerika Serikat. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A.
Pernyataan benar alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 11, jawaban yang betul adalah A. Pernyataan benar alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jazz yang merupakan penggabungan ragtime, blues, dan musik band Eropa lahir atas konfrontasi kaum kulit hitam keturunan Afrika terhadap kaum kulit putih di Amerika, di mana para orang kulit hitam pada waktu itu mendapat perlakuan diskriminasi, mulai dari minimnya upah yang diterima, kurangnya perhatian negara atas mereka, hingga sulitnya mereka mendapat sarana hiburan. Mari kita lanjut ke soal nomor 12 dari soal SPMB tahun 2004. Pada tanggal 12 Juni 1898, Emilio Aguinaldo mengumumkan proklamasi bagi bangsa dan negara Filipina, tetapi oleh Amerika Serikat dibatalkan karena A. Spanyol dikalahkan oleh Amerika Serikat, B. Pimpinan huru-hara Katipunan dihukum mati oleh Spanyol, C. Dipengaruhi dan didalangi kaum nasionalis Cina, D. Mendapat pengaruh dan didalangi oleh kaum nasionalis India, E. Huru-hara Katipunan yang dipimpin oleh Jos Rizal. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 12, jawaban yang betul adalah A. Spanyol dikalahkan oleh Amerika Serikat. 12 Juni 1898, Emilio Aguinaldo mengumumkan proklamasi bagi bangsa dan negara Filipina, tetapi oleh Amerika Serikat dibatalkan karena Spanyol dikalahkan oleh Amerika Serikat. Lanjut ke soal nomor 13 dari soal SPMB tahun 2005. Partai politik yang ada di Timor Timur yang menghendaki otonomi luas dan menginginkan Timor Timur menjadi bagian Federasi Portugis adalah A. UDT, B. Fretilin, C. Kota, D. Apodeti, E. Trabalista. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 13, jawaban yang betul adalah A. UDT. Keinginan Timor Timur untuk menjadi bagian Federasi Portugis adalah tujuan partai UTD. Dilanjut soal nomor 14 dari soal SPMB tahun 2006. Setelah gagalnya gencatan senjata yang diprakarsai oleh Robert F. Kennedy dalam kasus konfrontasi dengan Malaysia pada bulan Mei 1964, Soekarno membentuk KOGA atau Komando Siaga untuk melanjutkan konfrontasi tersebut. Pimpinan KOGA adalah A. Maijen Soeharto, B. Jenderal Ahmad Yani, C. Letjen Ahar Nasution, D. Marsikal Udara Omar Dhani, E. Letnan Kolonial Ali Murtopo. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 14, jawaban yang betul adalah D. Marsikal Udara Omar Dhani. Konfrontasi dengan Malaysia pada bulan Mei 1964, Soekarno membentuk KOGA dengan pimpinannya Marsikal Udara Omar Dhani. Dilanjut soal nomor 15 dari soal SNMPTN tahun 2008. Salah satu perkembangan yang disebut di bawah ini melatar belakangi perluasan kekuasaan bangsa Eropa di dunia, yaitu A. Revolusi industri yang dimulai di Inggris, B. Revolusi teknologi Amerika, C. Peningkatan perdagangan komoditi bahan mentah di pasar internasional Eropa, D. Intensitas perdagangan antara para pedagang Eropa di Asia, E. Revolusi Prancis. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 15, jawaban yang betul adalah A. Revolusi industri yang dimulai di Inggris. Dengan ditemukannya mesin uap yang mengawali adanya revolusi industri, bangsa barat berlomba-lomba untuk mencari sumber bahan baku untuk menunjang industri mereka. Sasaran mereka adalah negara-negara Asia atau negara-negara yang sedang berkembang. Baik, cukup sekian untuk pembahasan materi soal SBMPTN untuk materi munculnya paham baru di Indonesia. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.